Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi ini perkenalkan dulu saya Faris Wirarspati selaku MC acara Diskomunikasi dengan tema Preserve the Earth for the Future. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Narayana Mahendra, Esos MA, kepada yang terhormat Ridho Ilham selaku Komisi C yang akan mewakilkan Himpunan Mahasiswa Komunikasi Universitas Islam Indonesia, dan yang terhormat pula Zaki Firmansyah, Ketua Acara Diskomunikasi 2021 Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Mari sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang terhormat pula Bapak Beni Kadar Haryanto yang akan mengisi webinar kita pada pagi hari ini. Sebelum itu saya akan menyebutkan dulu rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, lalu ada sambutan, dilanjutkan dengan webinar yang akan diisi oleh Bapak Beni dan akan dimoderatori oleh Cham Hussein. Selanjutnya akan ada ice breaking dan dilanjutkan dengan ada bintang tamu. Pertama-tama mungkin kita akan buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mulai rangkaian acara selanjutnya, yaitu sambutan. Yang pertama sambutan dari Zaki Firmansyah selaku Ketua Acara Diskomunikasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Narayana Mahendra Esos MA, yang saya hormati Bang Ridho Ilham, dan yang saya banggakan teman-teman semua, serta yang saya hormati pula Bapak Beni Kadar Haryanto sebagai pengisi materi pada hari ini. Pada pagi hari yang cerah ini kita akan melaksanakan webinar dengan tema Preserve the Earth for the Future, yang dimana nanti ada webinar dan sebelumnya sudah kita laksanakan lomba-lomba untuk melengkapi acara pada 2 hari yang dimulai pada hari ini. Jadi mungkin singkat saja, semoga acara yang terlaksana ini akan memberikan manfaat bagi orang banyak dan men-trigger atau dapat mengangkat motivasi bagi teman-teman yang ingin berkarya lebih baik lagi di kedepannya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Zaki Firmansyah atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia yang akan diwakilkan oleh Ridho Ilham selaku Komisi C,
Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Raden Narayana Mahendra, SSMA. Terima kasih telah hadir dalam acara Diskomunikasi ini, dan juga saya selamat datang juga kepada teman-teman semuanya yang berada dari kampus lain. Semoga dengan adanya acara ini kita bisa membangun koneksi yang progresif, bisa membangun relasi antar kampus, dan kita sama-sama bisa saling kenal di acara Diskomunikasi ini. Dan tentunya juga saya sangat bangga kepada teman-teman panitia. Terima kasih telah menjalankan acara Diskomunikasi ini. Semoga dengan adanya acara Diskomunikasi ini kita bisa setidaknya kita bisa mencapai apa yang sebenarnya kita inginkan dari awal, yaitu visi misi dari adanya acara Diskomunikasi ini. Saya di sini mewakili dia selaku Sekretaris Jenderal Komunikasi yang pada kesempatan hari ini belum bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada beberapa urusan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan juga. Seperti yang kita tahu, acara Diskomunikasi ini berisikan beberapa agenda di dalamnya, yaitu webinar dan juga beberapa lomba yang kita buka DIY dan Jateng. Jadi mungkin ini adalah acara pertama dari Komunikasi Universitas Islam Indonesia yang mengusung tema yaitu Save the Earth. Ya, mungkin karena ini adalah acara pertama, semoga dengan adanya acara ini kita bisa melanjutkan tren-tren baik untuk selanjutnya, dan kita bisa membuka satu lembaran bagi Komunikasi UI untuk menjalin relasi yang progresif dan koneksi kepada teman-teman sekalian yang ada di kampus-kampus luar ataupun komunitas-komunitas luar, sehingga kita bisa mencapai apa yang kita rencanakan dari awal, dan juga dari teman-teman panitia, seperti itu. Mungkin singkat aja dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rido. Selanjutnya, sambutannya akan diberikan oleh Bapak Narayana Mahendra, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Islam Universitas Islam Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita akan melaksanakan acara Diskomunikasi. Ya, tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih untuk kinerja segenap teman-teman panitia dari Himpunan Mahasiswa Komunikasi UII. Kemudian untuk Bapak Benika Hardianto, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk berbagi pengalaman dalam webinar yang kami adakan. Saya juga mengucapkan selamat mengikuti acara Diskomunikasi UII untuk para peserta, baik itu yang dari Komunikasi UII maupun dari kampus lain. Semoga acara di hari ini bisa memberikan manfaat, memperoleh ilmu, dan juga menambah relasi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas Bapak Narayana atas sambutannya untuk acara kita pada pagi hari ini. Berakhirnya rangkaian acara sambutan, mari kita lanjutkan rangkaian acara selanjutnya, yaitu webinar dengan tema berkarya di masa pandemi yang akan dimoderatori oleh Jam Husen. Kepada moderator, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi. Pagi, Kak. Baik, ini kan masih pagi nih ya. Kita harus semangat, kita harus tetap produktif dengan kita mengikuti webinar kali ini. Nah, jadi untuk pembawa materi untuk pagi hari ini,
kita persembahkan ada Om Beni Kadar Haryanto. Apakah Om Ben sudah tersambung? Halo Om. Selamat pagi. Selamat pagi Om Ben. Waduh, ini sepertinya lagi di bandara nih. Habis dari mana Om Ben? Dari Medan ya kalau aku lihat dari story-nya kemarin. Iya, kebetulan ada acara di Medan, terus dapat flight pagi. Ya udahlah, kita sekali-sekali live dari luar ya. Oke. Jadi nggak di ruangan aja gitu. Nah itu teman-teman yang udah setahun nggak ke bandara, yang belum flight pada tahun-tahun pandemi ini nih, itu loh. Om Ben sudah berada di bandara pada pagi hari ini. Ini tujuan kemana nih Om Ben nih pada pagi hari ini? Mau pulang ke Jakarta. Ke Jakarta ya? Ya. Oke. Bagi teman-teman Maaf ya, yang kalau agak sedikit pusing ini jalan-jalan karena baru check-in. Oh iya, nggak apa-apa. Tempat di dalam. Oke. Sembari menunggu Om Ben mencari singgasananya untuk berbicara nanti teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masa nggak tahu sih siapa nih Om Ben ya kan? Om Ben adalah salah satu senior sinematografer di Indonesia yang namanya sudah melalang buana ya. Kalau saya bacain CV-nya kayaknya sampai besok. Namanya aja yang melalang buana, orangnya sih enggak. Lah kan udah sampai mana-mana Om. Oke, Om Ben perkenalkan, nama aku Cam, aku yang akan menjadi moderator pada hari ini nih. Aku merupakan mahasiswa dari Ilmu Komunikasi. Nah, mungkin inilah kita mulai dari siapa sih Om Ben itu? Menurut Om Ben sendiri. Apa? Kamu pasti terganggu ya sama di belakangku ya? Ada. Halo Mbak. Itu Om Bas, Tante Mar. Ya halo Kak, selamat datang di webinar. Oke, Om Ben. Yes. Itu talent aku kemarin. Jadi kita di Medan kita bikin iklan untuk perumahan. Itu talentnya dari Jakarta. Gitu. Oke, Om Ben, kita masuk nih ke apa ya? Bisa dibilang inti-inti dari apa yang akan kita omongkan. Sebenarnya gini Om Ben. Sebelumnya Om Ben bisa nih perkenalkan siapa sih Om Ben ini dan apa ya? Bisa dibilang sudah setara apa sih Om Ben di level sinematografer di Indonesia nih? Enggak lah. Saya tuh bukan sinematografer karena sinematografer itu sendiri sebetulnya satu apa ya profesi yang menurut saya sendiri itu sangat berat gitu ya. Jadi dia bertanggung jawab terhadap apa yang nanti akan penonton lihat gitu dengan segala macam konsepnya gitu. Nah sementara saya sendiri untuk karya sinematografi itu masih jauh banget gitu loh. Jadi belum ada karya yang diapresiasi oleh di negeri sendiri, gitu maksudnya. Jadi belum ada, cuman baru kemarin satu film di mana ya? Ini ya yang di detak Eropa. itu ya? Iya yang detak, gitu. Nah tapi ya itu. Jadi sinematografi itu nggak semudah apa kita sebut. Gua sinematografer, gua DOP gitu, tapi agak-agak serius gitu kalau saya lihat. Gitu. Jadi saya lebih senang disebut sebagai apa ya? Pengajar juga enggak. Tapi saya lebih suka kita sama-sama berbagi karena kebetulan saya lebih duluan di industri gitu aja. Gitu. Oke, Om Ben, kan Ya. di sini saya lihat-lihat nih, di sini juga sinematografer, di sini juga fotografer, videografer, DOP, sutradara. Nah, ini menurut Om Ben kan berarti ada relasi kan antara beberapa elemen-elemen tersebut dari masalah visual atau apanya itu. Ya terus? Nah, itu gimana cara Om Ben memanage dari apa ya? Dari pekerjaan-pekerjaan visual tersebut tuh? Kan semuanya berkaitan dengan visual yang ditampilkan. Sebetulnya gini, dalam sebuah film itu, sebentar ya. Selamat pagi, Pak. Yo, sebentar ya, cekin dulu ya. Aman Om Ben.
Terima kasih. Yang sehat ya, Pak. Oke, sinematografi itu adalah satu karya seni yang apa ya, sifatnya kolaborasi gitu kan. Jadi kayaknya nggak ada satu film yang, iya Mbak, berisik banget ya. Jadi nggak ada karya sinematografi yang apa namanya, bisa dikerjakan sendirian gitu loh. Pasti kita membutuhkan tim untuk itu. Jadi saya bilang kalau ditanya gimana caranya menghandle semua itu, ya itu sih bisa-bisanya kita untuk mengarrange atau mengajak teman-teman yang lain yang ada dalam tim untuk bisa bekerja sama dengan kita gitu. Jadi kalau misalnya saya sendiri suka kalau misalnya saya kerja itu sebagai DOP dan sekaligus director, karena aduh maaf ya kalau goyang-goyang ya, mau ini dulu lagi mau check in. Karena lebih simpel aja, lebih pendek jalurnya daripada saya mesti ngomong lagi sama orang terus cerita lagi sama orang, gue tuh maunya gini gitu. Nah, jadi kalau saya ngedirect dan pegang kamera itu kayaknya lebih simpel aja gitu. Seluruh alat elektronik gitu sih, Om. dan semua barang yang mengandung unsur logam Oke. ke dalam tas Bentar bawaan nih, Anda. mbaknya masih ngomong nih. Logam Iya, yang maaf lo ya. Iya, nggak apa-apa, Om. melalui X-ray. Ini mau kasih. check in dulu sebentar ke apa? Your attention Pemeriksaan please. bagasi dulu sebentar. Oh ya, oke. Ini saya matiin dulu ya kameranya ya. Oke, nggak apa-apa, Om. Karena mau masuk X-ray dulu ya. Oke. Nah, teman-teman, sembari menunggu Om Ben ini lagi masukin tas dan kameranya ke bagasi, mungkin bisa nih mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan via chat agar nanti bisa saya bacakan, karena di sini memang sesinya sesi sharing. Jadi pergunakan waktu ini merupakan kesempatan bagi teman-teman untuk bisa bertanya langsung dengan kalau bisa dibilang senior dalam masalah perfilman, dan juga nggak cuma perfilman sih, periklanan juga, dan juga fotografi. Ya teman-teman, bagi yang mau bertanya, saya persilakan via chat, mungkin nanti bisa saya bacakan, karena juga ini due to we waiting for Om Ben. Oke, kita masih menunggu Om Ben ya teman-teman. Bagi yang mau bertanya, silakan via chat, bisa dituliskan nama, dari mana, terus pertanyaannya apa. Mama tuh aku tetep kok. Mama. Oke teman-teman, kita masih menunggu Om Ben karena masih dalam proses X-ray dalam bagasi pesawat. Oke, kita sudah terhubung kembali bersama Om Ben nih. Sorry kalau agak sedikit pusing ya. Ini pas banget soalnya schedule-nya. Mungkin ini jadi rekor Om, apa namanya, nge-zoom meeting di bandara sambil ini ya, bandara tour. Pertama di Indonesia mungkin ya. Oke, Om, kita lanjut ya. Nah, dari Om Ben sendiri nih. Berapa? Ya. Dari berbagai hal nih. Menurut Om Ben yang paling menantang nih di bagian apa sih Om? Dari apakah itu DOP, penyutradaraan, atau fotografi? Tantangannya tuh bagi Om Ben itu gimana? Dan tantangan apa yang paling besar yang Om Ben jalani, yang pernah jalani gitu? Oke, kalau saya menganggap kalau itu telepon tante lihat. Bit berapa? 5. Sorry.
Oke. Jadi saya selalu menganggap kalau shooting location itu adalah playground saya, gitu. Jadi arena bermain saya. Jadi kalau misalnya anak kecil kita ajak ke playground manapun, sebusuk apapun playground itu, dia akan tetap senang, tetap bermain gitu loh. Ya nggak? Nah, itulah saya. Jadi sesusah apapun pekerjaan itu, separah apapun lokasi syuting saya akan tetap menganggap bahwa itu tuh playground saya, arena bermain saya gitu. Jadi saya selalu senang kalau ada di shooting location daripada saya disuruh di kantor. Padahal kalau kita Halo. berapa? 18 duduk di belakang. Gitu. Halo. Halo tes Om. Halo. Oke. Berarti tadi Ya. Om Benny Ya, menyebutkan bahwa shooting location ini playground, berarti no pressure dan juga kayak apa ya, bisa dibilang lebih fun dan juga lepas gitu ya kalau berada di shooting location. Iya. Jadi selalu saya menganggap gitu. Jadi ya udah fun-fun aja gitu. Seberat apapun lokasinya. Gitu. Nah, kita apa ya? Saya juga ada pernah pengalaman syuting dan lain-lain, dan mungkin teman-teman yang sudah bergerak di bidang film juga pernah merasakan bahwa pasti ada sih yang namanya drama di syuting location gitu Om. Berarti apakah itu juga tidak termasuk apa ya, tantangan di situ ya Om? Atau apakah bisa mereduce dari drama-drama di sana? Misal kayak ya gitu. Nah itu dia. Kalau syuting itu kan pasti ada apa namanya masalah, ada apa. Walaupun kita sudah persiapkan di prep serapih mungkin gitu ya, pasti ada masalah gitu. Karena saya yakin semua yang bekerja bareng gitu di dalam tim mau memberikan hal yang terbaik dari mereka untuk mendapatkan karya yang terbaik gitu kan. Nah, di situ pasti ada gesekan-gesekan, teman-teman pengen yang terbaik menurut mereka. Terus pastilah enggak kata gue bagus gini, enggak kata gue bagus gini, itu pasti ada berantem atau persiapan yang kurang. Tapi sekali lagi film adalah satu karya kolaborasi. Jadi semua itu bisa didiskusikan dan semua itu bisa di solve gitu loh. Maksudnya diatasi lah. Kita bisa ngobrol bareng gitu loh. Kopi tuh, sorry. Ngobrol bareng gitu. Jadi bisa didiskusikan, diobrolin, pasti bisa kok. Syuting kita, jadi gini, orang film itu adalah tukang tipu paling hebat di dunia. Tukang tipu paling hebat di dunia. Dia lebih hebat ngebohongnya dibanding dengan the best magician sekalipun. Gitu. Karena apa? Salah satu kuncian buat film yang bagus itu adalah to make people believe. Jadi bagaimana caranya apa yang dilihat oleh penonton di layar itu begitu ngelihat mereka akan percaya, begitu loh. Jangan kita bilang seseorang naik mobil kenceng tabrakan benjolnya segede bakpao, nggak taunya cuma di plester gini doang, di plester kecil doang, gitu kan nggak make believe gitu loh, yang gitu. Jadi kita mesti bisa gimana caranya kita syuting mobil tabrakan hancur, tapi mobil yang kita pakai itu aman-aman aja. Jadi artinya kita harus berbohong pada yang menonton supaya mereka percaya terhadap apa yang kita lihat di semua hal. Karena apa? Makin nggak kelihatan apa yang kita tambahkan dalam sebuah film, itu makin bagus. Gitu. Let's say gini, kita nonton ini deh, Kong versus apa tuh yang paling baru tuh? Oh, Godzilla versus Kong. Iya, gitu. Begitu kita nonton atau Jurassic Park atau apapun gitu ya. Begitu kita mau nonton, oke, ini ada King Kong, ini ada Godzilla. Mereka berantem berberat gitu. Terus bandingkan sama ada seorang pangeran naik burung. Kita nonton di TV. Sok, mana yang lebih believable? Gitu. Ya kan, jadi to make people believe itu adalah kuncian. Termasuk semua talent, acting. Gitu kan. Atau misalnya ada seorang ibu yang lagi sekarat gitu, yang udah
udah mau mati, lagi koma, tiba-tiba anaknya sama bapaknya main TikTok tuh sadar. Make believe nggak? Nggak make sense banget. Nggak make sense kan? Nah itu yang harus kita. Jadi kita tuh harus making people believe kalau apa yang mereka lihat di layar itu adalah satu kenyataan. Gitu. Jadi makanya kita harus pinter-pinter berbohong, pinter-pinter nangis untuk membuat yang menonton ikut sedih gitu. Iya, Itu salah satu kuncinya. Dan juga tadi menyambung dari Om Ben bilang bahwa ini merupakan karya kolaborasi. Berarti dari tadi aku dengar To Make People Believe kan ini berarti kolaborasi antara editor CGI dan juga practical makeup effect gitu ya Om ya. Dan Iya, juga semua, dari talentnya juga. Semua bahkan sampai dengan ke make up, nggak cuma di lokasi, musik, editing. Kalau misalnya ego-egoan gitu ya, musik kenceng, ya dia mengalahkan yang gambar dan yang lain gitu. Percuma juga lu bikin musik aja kalau mau. Make up, enggak, make up gue mesti kelihatan nih, mesti kelihatan tebel gitu. Padahal ininya adalah gembel. Kan nggak mungkin gembel pakai bulu mata cetar membahana kan? Gitu, yang gitu. Jadi kolaborasi semua harus diobrolin gitu. Jadi didiskusikan. Gue mau ngasih kamera gue movement was-was khusus gitu. Padahal ceritanya drama, nggak mungkin juga. Gitu. Jadi nggak ada itu kolaborasi, semua harus diobrolin, didiskusikan gitu, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Gitu. Oke. Nah, Om, kita mau masuk kepada bagaimana sih kita berkarya di masa pandemi. Nah, mungkin bisa diceritain dulu Om Ben dalam masa-masa pandemi ini baru mulai lagi untuk ke dunia syuting pada bulan apa dan proyek apa sih? Atau malah waktu pandemi ini malah masih banyak proyek-proyek ini ya? Oke, syuting alhamdulillah sudah mulai diizinkan ya. Maksudnya dengan protokol kesehatan yang cukup ketat gitu ya. Lalu kayak misalnya teman-teman Om Riri sama Lemira kan udah syuting. Terus Om Angga Dwi Sasongko juga udah syuting. Ada beberapa teman yang udah syuting film gitu ya. Tapi protokol kesehatannya ketat banget. Jadi mereka di karantina dalam satu di hotel misalnya, nggak boleh terima tamu, nggak boleh apa gitu. Terus ya gitu, pokoknya protokol kesehatan semua mesti pakai masker, tes antigen dulu segala macam gitu. Jadi udah bisa jalan alhamdulillah. Untuk saya sendiri 2020 diharap habis dan saya lebih banyak mengajar online daripada syuting gitu. Lebih virtual dan praktikal ya? Adalah kegiatan adalah. Oke. Nah, Om Ben, sebagai insan visual ya, perfilman, fotografi. Nah, itu kan pasti harus membutuhkan praktek nih. Tapi karena pada masa-masa kayak gini kan adanya pembatasan ya. Itu gimana sih? Apakah dengan kita masih tetap brainstorming ataukah masih kita punya motivasi dalam berkarya visual? Itu menurut Om Ben gimana tuh? Kan butuh praktek tuh kalau kayak gitu tuh. Oke. Kita ada kita adalah orang-orang kreatif, ya kan? Kalau nggak kreatif, nggak mungkin kita ada di industri audiovisual ini, gitu. Kalau nggak kreatif, mendingan jadi OB atau apa gitu, karena ya udah ngikutin orang aja. Tapi karena kita kreatif, pasti ada hal-hal yang bisa kita lakukan dengan larangan-larangan protokol kesehatan yang kemarin gitu kan. Let's say waktu itu ada lomba film Lumix Quarantine Challenge di awal-awal pandemi. Itu kan sama sekali kita nggak boleh berkegiatan, tapi yang masuk itu hasilnya keren-keren banget gitu. Yang menang itu keren banget hasilnya, walaupun dia mengerjakan sendiri di rumah aja gitu, nggak pakai apa-apa, nggak pakai talent, dia syuting sendiri, acting sendiri, segala macam sendiri gitu, keren aja gitu loh. Jadi artinya kita memang harus kreatif untuk menghadapi masa pandemi ini. Jangan syuting yuk, tapi gua nggak boleh ini, tapi gua nggak boleh ini, ya nggak bisa dong gua. Kapan kita mau berkarya gitu loh. Walaupun sekarang memang film Indonesia terutama ya,
itu lagi benar-benar terpuruk karena produksi mungkin ada tapi tayangnya di mana gitu kan, karena bioskop juga nggak bagus-bagus amat, masih banyak bioskop yang ditutup. Jadi untuk film sendiri masih berat gitu. Cuman ada beberapa gitu. Kemarin saya dengar di Medan dari teman-teman, jadi kita bisa menyewa bioskop ya untuk memutar film kita, gitu. Jadi bisa, mungkin teman-teman nanti di masing-masing kotanya bisa berusaha untuk menghubungi 21 gitu. Toh mereka juga nggak ada penonton juga gitu, atau bioskop-bioskop lain. Ayo kerjasama yuk, gua beli seat lu dengan fair price lah maksudnya gitu ya. Kalau di Medan kalau salah 30 per orang gitu. Tapi lu muter film gua gitu. Gitu. Jadi kayak nonton biasa tapi filmnya film kita. Gitu. Kan asik juga gitu. Karya kita bisa diputar di bioskop gitu. Mungkin gitu yang bisa dilakukan. Jadi kita harus kreatif untuk menghadapi semua ini gitu. Toh kita orang-orang kreatif juga. Gitu mungkin. Oke. Nah, dari segi situasi ini kan masih COVID dan pandemi ya. Nah, kan mau nggak mau kan tadi kita harus kreatif untuk apa? Kita harus kreatif untuk menjalani ini semua nih Om Ben. Nah, menurut Om Ben nih, seberapa pentingkah sebuah alat atau gear dalam membuat karya itu Om? Oke. Gear itu hanya sebagai tools. Yang jauh lebih penting adalah siapa yang ada di belakang tools itu. Gitu. Palu kita tahu buat maksudnya buat nancepin paku gitu ya, palu. Tapi kalau orang yang megang palu itu nggak tahu how to use it, yang ada tangannya benjol-benjol, bengkak-bengkak gitu Pak. Bukan pakunya yang masuk, malah tangannya yang benjol. Gitu. Kita mau syuting gitu kan. Terus gua kasih nih Ari Alexa terbaru, lensa terbaru, lampu terbaru. Tapi kalau exposure aja nggak ngerti, angle nggak ngerti, pembagian shot nggak ngerti, dramaturgi nggak ngerti, ya udah sama aja bohong gitu loh. Mendingan pakai handphone sekalian gitu loh. Jadi saya selalu bilang gini, kalau kita bikin film ya, terus dengan budget unlimited, equipment apa lu mau dikasih, terus segala macam, pokoknya terserah deh lu mau apa, main siapapun, Angelina Jolie kayak pokoknya segala macam pemain, Brad Pitt segala macam, boleh terserah lu. Hasilnya bagus itu mah biasa karena budgetnya ada, ya nggak? Tapi kalau kita bisa bikin sebuah film yang bagus dengan budget seadanya, dengan equipment seadanya, apa yang ada di depan kita gunakan segala macam, dimaksimalkan semua, dan hasilnya keren, itu baru luar biasa. Gitu. Jadi itu yang harus kita coba. Jangan mengeluh, gue bisa lah bikin film itu, tapi gue mesti pakai ARRI, pakai HMI, lampu segala macam, ini skill gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya kita punya gue cuma punya handphone nih, apa yang bisa kita lakukan dengan handphone itu? Gitu. Ya udah, bikin aja dengan segala kelemahan handphone, harus kita boost justru kelemahan itu supaya nggak terlihat gitu loh. Banyak kok film keren yang syutingnya pakai handphone gitu. Oke, berarti yang harus digarisbawahi adalah siapa yang berada di baliknya ya Om ya. Bisa dibilang gini ya. Iya. Nggak mungkin orang awam megang black magic gitu kan, kamera black magic. Jadi iya, kalau saya bilang ya itu ya siapa di belakang toolsnya itu yang lebih penting, jauh lebih penting dibanding dengan toolsnya itu sendiri gitu. Oke, berkaitan dengan gear nih Om, seberapa penting sih elemen dari suara dan juga cahaya di sebuah film, lighting dan juga sound nih? Kan saya juga lihat-lihat salah satu brand ambassador merek lighting juga, dan juga pernah menjadi sound engineering dari sebuah film. Nah itu seberapa penting sih Om elemen-elemen itu sih Om? Kan ini sebuah film kan tadi Om Ben bilang ini kolaborasi dari berbagai elemen yang masuk nih. Oke. Kita ngomongin audiovisual kan. Yeah. Gitu. Makanya kenapa dibilang audiovisual bukan visual audio. Gitu. Jadi
Kalau saya selalu bilang, kalau misalnya kita produksi, tapi kita nyoekin, saya yakin ya teman-teman, pasti kalau bikin, yuk syuting yuk, oke, kita syuting, oke, pemainnya ini, skripnya ini, kameranya ini, lokasinya di sini, audionya pakai apa? Pasti diem dulu. Apa ya? Jarang dipikirin gitu. Saya berani taruhan. Oke, kalau saya nanya nih ke teman-teman yang ada di sini, siapa yang pernah bikin post production, ya editing, ngedit, pakai mikirin sound yang diproses atau sound stereo aja, gitu. Berani taruhan, yang stereo itu pasti cuman musik. Dialog dari lapangan, dari kamera masuk, campur musik, that's it. Gitu. Jadi upload YouTube. Gitu. Ayo dong, jangan kalah sama saya. Saya di tahun 89 akhir gitu, itu saya udah mengerjakan surround system loh, dan itu adalah sistemnya Indonesia gitu, memang dengan mengadaptasi Dolby Surround ya, tapi itu adalah pemikiran dari Mas Hartanto, itu dibikin dengan surround sistem Indonesia, karena surround Dolby kan kita harus beli license saya, akhirnya kita bikin sendiri gitu. Nah itu, jadi saya bilang penting banget, karena kalau kita teman-teman kan pasti banyak upload film-filmnya di YouTube ya, orang akan lebih memaafkan gambar yang kurang bagus dibanding dengan audio yang busuk, gitu. Kayak saya gini deh, ini saya live di mana, di airport gitu ya. Kalau gambar saya goyang-goyang gini pun sambil jalan, itu masih bisa dimaafkan selama audio saya clear, ya nggak? Tapi kalau misalnya audio saya jauh gini, gambar saya bagus, nggak kedengaran apa-apa, percuma juga kan? Gitu kalau saya jauh. Nah gitu. Jadi orang lebih maafkan gambar yang kurang bagus dibanding dengan audio yang busuk gitu. Audio harus diperhatikan banget gitu. Itu cukup penting, karena juga saya yakin teman-teman bikin film itu pasti banyak mengandalkan audio sebagai alat bertutur. Jadi untuk menyampaikan sebuah informasi itu pasti, mungkin juga karena kebanyakan nonton sinetron kali ya. Sinetron kan 3 close up gini, gila cewek itu cantik banget ya gitu. Yang keluar tuh bukannya gambar, tapi VO, voice gitu loh. Karena itu yang paling gampang banget gitu loh. Ya, yang gitu-gitu. Maksudnya harus diperhatikan banget audio, apalagi informasi kita banyak yang disampaikan oleh audio. Saya selalu bilang juga, kalau lo nggak merhatiin audio, kalau lo bisa bikin film kayak filmnya Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, udah pernah nonton film Charlie Chaplin? Sudah. Yang tanpa audio ya Om ya, yang film tanpa dialog. Dia bisa bikin orang menangis, dia bisa bikin orang ketawa, dia bisa bikin orang marah tanpa dialog, tanpa audio gitu, walaupun dengan musik ya, walaupun sebelumnya nggak ada yang nggak pakai musik juga gitu. Nah itu, jadi kalau lo udah bisa bikin film kayak Charlie Chaplin itu, baru lo boleh joekin audio. Kalau saya selalu bilang gitu. Terus tadi apa tadi? Satu lagi? Ini kita kaitannya dengan cahaya nih Om. Kan cahaya, okay. Juga banyak orang kan ini ya, ideologinya Astrada ya. Asal terang gambar ada. Ya, jadi gini. Mungkin saya boleh dibilang jahat ya kalau misalnya orang banyak yang bilang sekarang gampang kok bikin film, semua orang bisa bikin film. Tapi mungkin saya salah satu yang akan bilang bahwa bikin film itu nggak semudah itu. Gitu. Kita lihat, orang syuting gitu, wah gila gampang lah, ini kamera tinggal nyalain, gambar ada, terus segala macam gampang lah, gue juga bisa bikin. Tapi percaya sama saya, ketika kita bikin film, ya itu nggak segampang apa yang kita lihat dan kita pikirkan gitu. Banyak banget hal-hal. Makanya saya sampai sekarang kadang nggak berani untuk bikin film cerita, untuk ngedirect gitu ya, karena banyak banget hal-hal. Kita kalau misalnya kita harus lebih pinter daripada ahlinya suatu hal. Let's say gini, kita bikin film tentang hukum, pengacara, saya pengacara gitu. Nah kita harus tahu seluk-beluknya tentang pengacara itu. Kalau enggak, kita diketawain sama anak hukum. Gitu. Ya harus tadi tadi gitu, tabrakan gitu, benar-benar benjol segede bakpao, nggak taunya di plester doang. Atau penyakit,
ngobrolin soal penyakit sakit jantung. Nah itu kita harus tahu penyakit jantung tuh jantungnya jantung apa, ininya kayak apa, sakitnya kayak apa, itu harus tahu gitu loh. Banyak sekali yang harus kita pikirkan gitu. Jangan sampai wah saya sakit jantung nih mati loh, diajak TikTok udah sekarat diajak TikTok sembuh, yang enggak juga kan gitu. Yang gitu-gitu kita harus lebih pintar gitu. Nah termasuk di sini pencahayaan gitu kan, maksudnya kita membuat film atau syuting ya, maksudnya basicnya kan fotografi itu adalah melukis dengan cahaya gitu kan. Kalau misalnya dibilang Astrada tadi, asal terang gambar ada, ya ada, karena ada cahaya di sana gitu. Tapi kita melukis asal bisa jadi gambar, tapi kalau misalnya kita melukis dengan indah gitu kan, dengan bagus, orang akan lebih appreciate. Makanya kita harus lebih gambar yang bagus tuh pokoknya basicnya cahaya aja, pencahayaan, bukan pencahayaan itu nggak harus pakai lighting ya, nggak harus pakai lampu gitu loh, bisa aja dengan matahari, dengan apapun available light gitu. Yang penting kita bisa mengatur cahaya itu seindah mungkin gitu. Jadi ya itu maksudnya dalam kamera pencahayaan itu sangat penting gitu, walaupun nggak harus pakai lampu, saya bilang gitu. Kita semua dikasih lighting yang paling keren kok sama Allah, matahari gitu. Nah kalau kita bisa memanfaatkan matahari itu dengan baik, itu akan cakep banget gambar. Natural light ya Om ya, kalau bisa dibilang. Yoi. Kita pindah ke sini biar background-nya lebih keren. Oke. Ya nggak kelihatan. Baik lagi Om ya. Yoi, pesawatnya mana nggak kelihatan. Oke lah. Nggak apa-apa. Nah, dari tadi kita udah ngomongin masalah teknis nih Om. Kalau masalah story dari Om Ben sendiri nih, apakah ada metode sendiri dalam membuat story? Aku ngelihat dari beberapa karyanya Om Ben kan banyak dari iklan tuh ya. Dari pembuatan story-nya tuh gimana sih Om? Nah, agak beda kalau misalnya film pendek sama iklan workflow-nya. Kalau iklan kan kita sebagai production house, taruh kedengeran nggak suara saya? Suaranya Masnya lebih kencang. Masnya lebih kenceng sih. Jadi sorry ya kalau misalnya agak gini. Jadi kalau misalnya iklan itu kan kita dikasih konsepnya tuh udah jadi, gitu. Konsepnya udah jadi, datang ke kita tuh konsepnya udah jadi, tinggal kita maksimalkan lagi. Jadi itu udah kita dapat dari agensi atau dari klien. Gitu, nanti tinggal kita diskusikan untuk supaya lebih bagus lagi. Ditacap lah maksudnya gitu. Karena klien kan sama agensi banyak yang menghayal bebas, nggak sesuai budget gitu kan. Nah, kita sebagai eksekutor itu harus mencoba untuk menyesuaikan dengan budget gitu, dengan budget yang ada yang mereka punya gitu. Nah, itu cara how to sekali lagi ini adalah kolaborasi. Jadi gimana caranya kita meyakinkan bahwa dengan budget segini tuh lu bisanya cuma ini tapi nanti akan bagus gitu. Gitu kan, banyak ya gitu deh gitu. Jadi maksudnya kalau iklan gitu. Nah, tapi bedanya kalau film ya udah tadi kita berdiskusi untuk membuat sebuah karya yang bagus gitu. Jadi kalau untuk soal story ya itu memang harus dimulai dari penulisan skenario, dari ide cerita yang bagus, premis yang bagus, skenario yang bagus, terus juga kita pecah menjadi shot-shot yang bagus, breakdown yang bagus gitu, semua harus bagus. Makanya story-nya bagus. Film itu nggak bisa berdiri sendiri semua. Kamera bagus, cerita busuk, tetap aja susah gitu. Bahkan kalau misalnya ada juga yang cerita yang diangkat dari novel gitu ya, novelnya laku tapi filmnya belum tentu laku karena penulis skenario nya jelek. Tapi ada juga penulis skenario bagus banget tapi eksekusinya jelek karena sutradaranya nggak terlalu asik gitu. Banyak faktor yang mempengaruhi soal story gitu. Oke. Bentar. Masih ada suara mbak-mbak.
Oke, saya persilakan kepada teman-teman yang sudah bergabung di webinar kali ini untuk bertanya via chat sambil menyebutkan nama, asal dan juga pertanyaannya. Sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman nih. Nah, Om Ben, kita udah ngomongin masalah story dari iklan, film. Nah, menurut Om Ben sendiri nih dari iklan sama pembuatan film nih, itu lebih asik yang mana nih, Om? Oke, kalau iklan itu kan kita harus melayani orang, kita harus melayani klien, gitu kan. Jadi karena apa namanya itu pesanannya mereka, gitu. Nah, tapi kalau film itu adalah karya kita, itu yang akan menunjukkan siapa kita, gitu. Jadi beda, intinya beda, feel-nya beda, cara kerjanya beda. Tapi kalau buat saya mana-mana aja, karena balik lagi shooting location is my playground, gitu. Jadi saya pasti happy aja. Berarti kalau bisa dibilang nih, berarti kalau film kita bisa pakai ideologi kita, kalau iklan kita ngikutin market aja gitu ya, Om ya? Iya. Di iklan juga bisa sih ya, maksudnya dengan memasukkan apa yang kita mau gitu. Oke. Yes. Aduh, sebentar ya. Oke. Tahu nomor kursi. Teman-teman, bagi yang mau bertanya, dipersilakan untuk mengetik di via chat Zoom dengan menyebutkan nama, asal dan juga pertanyaannya. Asik. Masih waras kan, Mbak? Terima kasih ya. Oke, Om Ben, kita lanjut dulu. Nah, kita udah ngomongin masalah teknis, kita udah ngomongin masalah cerita. Nah, kita mau masuk ke masalah mental seorang orang-orang kreatif, orang-orang visual nih. Nah, menurut Om Ben, gimana sih cara kita meningkatkan mental kita yang berkarya secara praktek ini, Om? Oke, mungkin banyak teman-teman yang pengen gitu ya bekerja atau masuk ke industri film. Kelihatannya asik-asik aja gitu. Kelihatannya seru gitu. Maksudnya dunianya tuh, ya boleh tahu, dunianya menyenangkan gitu. Tapi padahal dunia film itu satu industri yang berat banget kalau saya bilangnya, karena di sana kita nggak perlu ijazah, nggak perlu surat-surat sakti. Yang penting adalah attitude, gitu. Jadi attitude itu sangat diperlukan, maksudnya di nomor satu kan, gitu ya. Jadi lu kerja lu bagus, karya lu keren banget, tapi kalau attitude lu jelek, marah-marah di lokasi, terus datang telat, janji syuting 3 hari jadi seminggu, itu lu nggak bakal dipakai gitu. Maksudnya susah orang untuk percaya bahwa lu akan bisa menyelesaikan tugas ini, bikin film itu dengan baik, dengan tepat waktu gitu. Jadi makanya attitude di industri ini sangat diperlukan, dibutuhkan gitu. Yang gitu. Jadi kita harus punya mental yang cukup kuat ya, karena ya terus terang kalau di lokasi itu semua emosi pasti akan cepat naik karena kita udah capek. Kalau kita baperan, wah udah deh, nggak selamat aja gitu di industri ini, karena ya itu maksudnya ya di industri ini kalau saya bilang sih keras banget ya, keras banget, jatuh-jatuhannya, sikut-sikutannya, karena dunianya kecil tapi orangnya banyak banget gitu, dan dia juga, lu bikin kesalahan kecil aja, jadi lu kalau bikin sesuatu yang bagus, lu nggak akan didengar sama orang gitu. Lu harus bikin sesuatu yang bagus banget baru akan didengar. Tapi kalau lu berbuat kesalahan kecil aja, sedikit apapun, itu seluruh dunia akan kedengaran gitu. Kayak lu telat datang sehari gitu, datang telat sejam aja, itu akan jauh banyak. Atau misalnya lu ngerusakin kamera di Jogja, itu dalam hitungan detik itu udah sampai berita di Jakarta dan udah tersebar gitu.
Jadi kita harus pintar-pintar bawa diri gitu. Gitu aja. Oke, tadi ngomongin masalah attitude nih Om ya. Berarti bagaimana cara kita ini punya etika yang bagus terhadap orang lain. Nah, kalau begitu kan berarti ada kaitannya dengan cara bagaimana kita nge-treat orang tersebut kan. Bagaimana kita nge-treat talent, bagaimana kita nge-treat sesama kru, bagaimana nge-treat produser dan nah itu menurut Om Ben tuh gimana cara nge-treatment itu? Kita mulai dari nge-treatment talent dulu deh. Ya saling menghargai, karena nggak ada film gua tuh nggak ada. Jadi nggak ada satu orang pun yang boleh bilang, yuk kita nonton film gua yuk, gitu. Yang ada adalah, yuk kita nonton film yang kita bikin yuk, gitu. Film kita atau film kami, gitu. Karena seorang sutradara sehebat apapun, kalau dia nggak punya talent, nggak punya pemain, ya udah akan beda. Bahkan kita harus ke semua orang gitu, harus menganggap sama. Bagian gini, kalau misalnya kita syuting, ya, lalu kita maki tuh, kita nggak director, terus anak PU kita maki-maki, oh lu siapa sih lu nggak punya, oke lah secara gaji, misalnya gaji sutradara 70 juta, gaji PU berapa juta sih gitu ya, jadi lu nganggap rendah gitu. Tapi kalau kita syuting tengah malam, udah jam 2, jam 3, nggak ada PU, itu hasilnya pasti akan beda kalau misalnya kita disiapin kopi, disediain makanan kecil sama si PU itu, pasti hasilnya akan beda. Kalau nggak ada PU, nggak ada kopi segala macam, udah take aja deh, take gitu, pasti gitu. Tapi kalau semua tersedia oleh si PU itu, pasti akan beda hasilnya. Jadi kita harus menghargai, saling menghargai sama semua orang, siapapun gitu. Jadi sebetulnya nggak ada kasta-kastaan di dalam film itu. Tanpa seorang PU, filmnya pasti akan beda. Tanpa seorang driver yang dia cuma nganterin kita ke lokasi terus ngejemput kita di lokasi, hasilnya pasti akan beda. Gitu. Jadi kita harus menghargai semua orang yang ada di kredit. Makanya kalau kita nonton, ya, oke saya tanya sama kalian, kalau kalian nonton, siapa yang suka ngebaca kredit title sampai habis, sampai dinyalain lampu, sampai orang yang nungguin siapa? Saya pasti nggak sampai 5 orang. Gitu. Jadi coba tolong kalau misalnya menonton film, kita baca kredit title, artinya kita appreciate sama yang bikin film. Siapa tahu satu saat di salah satu film Transformer yang akan datang ke 20, ke 25 atau session ke-15 itu ada nama kita. Dan nama kita itu masih paling bawah, masih paling terakhir. Gimana rasanya kalau orang menonton di bioskop, ya udah nama kita nggak dibaca. Kalau nama kita dibaca sama orang di bioskop itu rasanya beda banget. Gitu. Pasti wah gitu. Ada kebanggaan tersendiri. Gitu. Jadi apresiasi terhadap orang film itu penting banget. Itu. Aduh, tadi Om Bedi nge-mention masalah ini ya, masalah siapa yang kredit title. Saya takutnya karma juga ya, karena nggak mau munafik juga karena. Tapi ini Om, kecuali film-film Marvel kan itu ada kayak credit ending scene-nya gitu kan, kita nunggu itu. Nah, Om, tadi kita ngomongin masalah ini ya, attitude, mental, dan ya sifat-sifat inilah. Nah, menurut Om Beni sendiri, apa sih yang masih kurang dari mental-mental orang-orang kreatif Indonesia ini? Bisa dibilang salah satunya mungkin jam ngaret. Nah, dari Om Beni sendiri, apakah dari pengalaman-pengalamannya nih, mental apa sih yang belum dipunyai sama orang-orang kreatif, orang-orang visual di Indonesia ini? Enggak, orang-orang kreatif kita hebat-hebat ya? kok. Maksudnya kita akan terjadi seleksi alam kok. Maksudnya yang attitude-nya jelek, yang ini akan terseleksi sendiri, akan mati dengan sendirinya gitu. Karena gini, director jago, hebat, dia marah-marah, nggak ada kru yang mau calling sama dia. Gitu. Produser nggak akan calling dia karena susah cari kru. Gitu ya, segampang itu aja gitu. Jadi itu akan terjadi seleksi alam sendiri. Kalau saya bilang secara karya secara ini hebat-hebat. Attitude mereka ya udah bawaan diri sendiri aja. Berarti tadi ini ya seleksi alam. Misal tadi Om Beni juga nge-mention masalah bisa ngerusakin kamera di Jogja, ntar beritanya udah sampai kemana-mana. Itu nanti nggak dapat callingan lagi untuk project itu ya Om. Enggak sih, enggak amat.
gitu. Tapi benar kok banyak director yang bagus gitu akhirnya nggak terpakai karena ya itu kita susah cari kru gitu untuk ikut dalam syutingnya dia. Oke, Om Ben, mungkin ini merupakan 2 pertanyaan terakhir nih ya, karena juga kita ada jam ininya juga. Nah, Om Ben, untuk pertanyaannya adalah dari semua pengalaman dan juga film atau iklan yang Om Ben buat, mana sih yang lebih berkesan, yang mempunyai kesan lah? Apakah ada cerita di baliknya seperti itu? Segala macam semua produksi ya balik lagi it's my playground gitu, jadi semua pasti akan berkesan gitu. Baik itu syuting dengan orang luar, baik itu syuting dengan teman-teman yang baru belajar, itu pasti akan ada kesan tersendiri masing-masing gitu. Bekerja dengan orang-orang hebat itu pasti ada masing-masing punya kesan tersendiri. Jadi saya nggak bisa bilang ini paling asik nih gitu, ini paling agak asik nih gitu. Nggak, tapi semua pasti bisa diambil pelajarannya, manfaatnya gitu. Dan kita harus tetap ya belajar ya, maksudnya kita belajar nggak cuma dari guru, tapi nggak cuma dari orang-orang hebat. Saya banyak banget belajar dari asisten kamera, anak lighting, tukang angkat lighting. Mereka tuh jago ngangkat lampu yang berat. Nah itu kita harus belajar kan, how to buat ngangkat lampu supaya mereka bisa. Kok bisa lu badan lu kecil tapi lu ngangkat lampunya gede-gede banget. Kita belajar. Terus ngangkat kamera gitu, gimana cara ngangkat kamera. Nih Eki kemarin dia ngangkat kamera cukup berat, tangannya beset-beset. Jadi karena ya itu kena besinya lah, apalah gitu segala macam itu. Ada teknik-tekniknya, ada untuk gimana kita ngangkat kamera supaya lebih mudah, ngangkat lampu lebih mudah gitu. Belajar gitu. Praktek ya Om ya. Kalau kita bisa belajar dari orang, itu pasti akan menarik. Jadi makanya saya selalu berusaha untuk belajar dari semua orang dalam setiap produksi, maka pasti akan ada kesan di setiap produksi. Gitu. Oke Om, ini merupakan pertanyaan, tapi ini bukan pertanyaan sih jatuhnya. Mungkin gini deh Om, mungkin bisa beri motivasi kepada filmmaker muda penerus bangsa nih Om, dalam berkarya di masa-masa pandemi seperti ini. Ini banget. Filmmaker penerus bangsa, berat bro. Oke, mungkin Om Ben bisa ngasih pesan-pesan motivasi untuk para penerus di bidang visual kreatif seperti ini, audio visual kreatif ini Om. Oke, jadi gini, dulu saya ya kalau mau mengenalkan diri saya, gue bisa pegang sound lo, gue bisa pegang direct lo, gue bisa ini. Saya tuh mesti satu-satu datang ke PH, ngasih DVD saya, ini yang pernah gue kerjain, ini yang pernah gue kerjain gitu kan. Dan itu ya udah cuma satu kotak aja kan. Tapi kalau kalian sekarang itu sosial media sangat bagus, hebat banget gitu ya. Ya udah berkarya dengan apa yang kalian punya, dengan alat yang kalian punya, dengan teman-teman satu frekuensi, bikin sebuah karya, sebarkan di sosmed. Karena dengan kalian sebarkan di sosmed, kalian nggak cuma mengenalkan diri kalian pada teman-teman sekolah, teman-teman satu kota, teman-teman satu kabupaten, teman-teman satu pulau, tapi kalian akan mengenalkan diri pada dunia. Gitu kan, semua orang YouTube kan bisa dibuka di Amerika, di Afrika, di Zimbabwe dan Argentina gitu. Orang akan melihat film kalian, orang akan melihat karya kalian gitu. Saya nggak tahu somehow gimana saya banyak dapat board dari India, walaupun nggak pernah ada yang gold sih gitu. Saya nggak tahu mereka kenal saya dari mana gitu. Banyak sosial media, ada YouTube, ada Instagram, TikTok, link, terus apalagi semuanya sebarkan, kenalkan diri kalian. Gue bisa bikin film ini, upload karya kalian, jelek enggak, orang suka nggak suka terserah gitu. Jangan cuma ngejar viewers, subscriber, atau viral. Lo ngejar itu percuma, capek sendiri gitu. Tapi ya udah, itu jadikan etalase buat kalian.
gitu, show off pada dunia. Ini karya gue, ini yang gue bisa kerjain. Contoh gini, ada yang kenal Ahmad Mizani dari Jogja. Mbah Ahmad Mizani pernah nonton The Avenger Goes to Jogja di YouTube, yang pernah viral kali itu. Jadi Mbak Mizani jago After Effect-nya, terus dia iseng-iseng bikin The Avenger Goes to Jogja, ya. Cukup viral karena waktu itu Avenger lagi ngetop, gitu ya, lagi naik. Sekarang orang lain pada tiarap waktu pandemi, dia sibuk banget untuk kerjain animasi, post production, compositing segala macam, dan sekarang dia serius sibuk banget, gitu. Dan kerjaannya dari mana-mana, gitu. Jadi coba kenalkan diri kalian ke sosial media. Oke, satu lagi. Terus bikin karya, ikutin lomba, gitu. Ikutin lomba apa aja, gitu. Toh nggak bayar ini kayak gitu kan. Jadi karena apa? Jadi gini, kayak misalnya sekarang ya, kalian lomba, ada saya, ada juri-juri lain, atau misalnya kalau misalnya ada festival apa, pasti jurinya kan orang yang udah lama di industri, gitu kan. Nah, saya sebagai juri akan ingat kalau misalnya ada film yang bisa menarik perhatian saya, walaupun itu nggak menang. Ya. Jadi kalau misalnya kalian suatu saat ketemu, mengenalkan diri, Om, aku kemarin yang bikin film ini di festival ini, itu saya pasti ingat, gitu. Jadi paling enggak udah buka opening, buka satu kunci kepada orang-orang yang ada di industri, gitu, daripada datang ke Angga di Sasongko gitu, Om, saya Benny, siapa lu, mana film lu, ada di harddisk, gitu. Harddisk lu di mana, di rumah lu di mana, Jakarta, kita kenalan di Jogja, gitu. Kan percuma ngomong doang artinya, tapi kalau misalnya dia Halo, tes. Halo, Om. Baik, sembari kita menunggu Om Ben tersambung kembali dikarenakan adanya gangguan sinyal di bandara karena pesawatnya sudah mau take off nih teman-teman. Mungkin sembari menunggu Om Ben bisa tersambung kembali, jikalau ada kemungkinan, mungkin teman-teman dari divisi media bisa ini ya, dokumentasi. Oke, teman-teman mungkin bisa on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi acara ini. Mungkin spotlight saya bisa di ini dulu ya. Halo Om Ben, tersambung kembali. Aku ikutan di foto dong. Oh ya, oke. Media bisa spotlightnya di ini dulu. Oke, dikarenakan Om Ben sudah mau take off pesawat, aku minta maaf banget kepada teman-teman yang sudah bertanya via chat, karena memang waktunya sudah terbatas dan juga melebihi schedule. Oke, teman-teman media mungkin spotlightnya bisa dihapus dulu, karena kita mau dokumentasi foto bareng-bareng. Om Ben berarti ini langsung ke Jakarta ya? Langsung ke Bandara Suta ya? Langsung ke Jakarta. Oke. Save like Om Ben. Oke, teman-teman media mohon. Oke, sembari menunggu teman-teman media untuk menyiapkan beberapa hal untuk dokumentasi bareng-bareng foto. Baik, teman-teman bisa on cam semuanya karena kita akan dokumentasi
Untuk penutup dari webinar pada kali ini, aku juga sekali lagi aku minta maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah bertanya di via chat. Oke, mungkin dari anak media bisa on mic untuk hitung mundur. Om Ben juga bisa acting gitu, bisa ekspresinya. Oke. Oh, saya yang countdown ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, kita foto lagi ya teman-teman. 3, 2, 1. Mau lagi? Oke, lagi ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari divisi media. Terima kasih juga Om Ben atas hari ini sudah menyempatkan webinar sambil tur airport. Untuk Om Ben sendiri, safe flight ya Om. Semoga penerbangannya lancar sampai Jakarta. Siap. Baik. Amin. Makasih ya teman-teman. Oke, terima kasih juga Om Ben, safe flight. Dan juga terima kasih juga untuk teman-teman. Saya moderator Cham Hussein. Aku langsung pamit ya. Oke, makasih banget Om Ben sudah bergabung pada hari ini. Siap. Oke. Dah teman-teman. Dadah Om. Baik, saya selaku moderator akan pamit undur diri dan akan memberikan singgasana saya kepada MC pada hari ini, Faris. Untuk Faris, waktu dan tempat dipersilakan. Ayo MC. Dadah teman-teman. Oke guys, semuanya selamat siang dan kembali lagi di acara Diskomunikasi 2021. Untuk teman-teman sekalian masih pada semangat nggak nih buat ngikutin acara Diskom 2021 nih? Semangat banget Kak. Semangat banget. Mana nih suaranya? Coba dong penonton di rumah. Karena kita nggak bisa tatap muka nih ya. Coba mana suaranya dong Diskom 2021? Nah gitu. Kakak panitianya juga nih mungkin bisa on cam gitu kan biar kelihatan cantik-cantik, cakep-cakep, udah pada pakai hitam-hitam kayak mau kampanye. Rame-rame. Iya betul. Gimana nih teman-teman semua di Sabtu siang hari ini lagi pada ngapain aja? Ada yang kuliah daring nggak? Lagi kuliah, Kak. Ada yang lagi itu mungkin revisi-revisi buat skripsi? Baru Aku. Oke, semangat kakak-kakak. Makasih. Doain adik-adiknya juga ya nih, kayaknya lagi banyak tugas. Oh iya, apa namanya? Udah pada nggak sabar belum sih buat kuliah tatap muka? Nggak sabar banget. Nggak sabar banget ya. Kenapa nggak sabarnya nih? Aku pengen, oh ya kita belum kenalan deh. Lupa. Katanya sih kalau nggak kenal maka tak sayang. Kalau sayang terus ditinggal. Nah jadi kita kenalan dulu aja ya. Perkenalkan nama saya Alia Almira dan mungkin saya bakal ngisi besok untuk jadi MC-nya. Jadi hari ini kita cuman intermezzo aja gitu, kenalan dulu ya, simple aja. Tadi aku mau nanya yang tadi dong teman-teman biar nggak garing, sekalian nunggu buat penampilan dari bintang tamu kita tadi. Kenapa nggak sabar buat kuliah tatap muka? Nggak ada yang jawab. Karena pengen main aja Kak. Karena pengen main aja. Pengen lihat doi, Kak. Pengen lihat doi, ada punya? Ada punya? Iyalah. Iyalah. Oke, terus yang lain mungkin ada yang pengen ketemu dosen gitu atau mungkin ternyata doinya adalah dosennya gitu atau gimana? Cerita-cerita dong salah satu dari teman-teman. Tuh mungkin masnya yang di belakang tuh aku lihat dari kamera namanya Mas Delsi.
Itu namanya DLC tapi cowok. Nah, coba dong cerita, aku pengen dengar. Cerita-cerita kenapa pengen kuliah tatap muka? Pengen lihat senyumnya doi juga. Tapi kalau ternyata doinya nggak senyumin balik gimana? Ya mundur alon-alon lah. Terus coba aku mau tanya yang mana ya? Ini aku random aja ya. Pokoknya cerita kenapa pengen kuliah tatap muka. Coba Mas Hakim Bay Haki tuh, yang ada di pojokan sana tuh, yang backgroundnya. Tapi cerita. Mas Hakim AFK deh. Mana Mas Hakim? Astaga, pasti dia pura-pura wifi-nya mati nih. Kayak biasa kita disuruh presentasi dosen. Coba deh gantian itu yang kenapa PP-nya ini kayak jerapah lagi ikat rambut. Rara Nurul Izah. Coba cerita. Itu PP-nya jerapah ikat rambut apa bukan sih? Nah, yuk cerita kenapa pengen kuliah tatap muka. Kalau nggak cerita, nggak boleh pulang. Karena mau revisian, lebih enakan revisian offline daripada online. Iya bener ya, buat cutting ini kalau review enak offline gitu ya. Biar langsung kalau dosennya lama kan bisa langsung kelihatan gitu. Kalau tatap muka bisa langsung nyari ya. Kalau jauh-jauh nggak bisa nyari. Coba sekarang yang di pojokan sana, Mas Ahmad Fauzan. Weh, Mas Ahmad. Gimana Mas Ahmad? Kenapa Mas Ahmad kok angkat tangan? Udah nggak kuat itu ya? Lagi di itu hantu-hantu itu apa sih namanya? Oh iya. Coba aku mau dengar nih. Khusus dari Mas Aan. Mana nih Mas Aan? Mas Aan, banyak yang request katanya nih Mas Aan kayak gitu. Kayaknya ini banyak fansnya Mas Aan ini. Weh. Kita di sini udah buat Aan Fans Club. Mana suaranya nih Aan Fans Club? Tuh. Oke, Bang Aan, boleh dong cerita nih apa suka dukanya kuliah online? Jadi ketua online. Ketua online? Poker online dia. Bang Aan, ayo cerita dong Bang. Ini pertanyaannya beda khusus Bang Aan, khusus Ya, ketua gimana, fans club. Kenapa Bang Aan? Kenapa Bang Aan kan jadi apa suka dukanya kuliah online? Suka dukanya biasanya sih bisa tidur ya. Tapi kalau dukanya banyak sih kayaknya. Berduka terus ya kita. Iya, kalau online ini. Kalau online bener. Nggak dapat ilmunya ya. Dapatnya cuman assalamualaikum, terima kasih, waalaikumsalam gitu ya. Skill ngetik tuh jadi kuat ya. Oke. Mungkin ini dari teman-teman yang lain ada yang mau request lagi nggak nanya ke Bang Aan nih? Ntar ribut lagi nih. Aan kayak gitu weh. Oh, Bang Aan ke Jogja. Jar. Santai. Bang Aan ke Jogja. Aan pulangnya CS. Pulangnya CS itu apa lagi? Oh, Aan pulangnya CS. Sumpah, Bang Aan, ini kau jangan marahin aku ya. Aku dititipin semua ini pertanyaan ya, Bang Aan. Aman. Oke, lanjut. Ini semuanya dari Universitas Islam Indonesia atau ada yang dari luar? Ada yang jadi tamu undangan? Mana nih suaranya tamu undangan? Itu pada tepuk tangan, di unmute dulu baru tepuk tangan, nggak kedengeran. Gimana? Aduh, kayaknya memang banyak banget ya suka dukanya kalau kuliah online itu. Nah, kalau dari aku sendiri sih, apa suka dukanya kuliah online? Sebenarnya banyak sukanya sih. Jadi kayak nilai itu apa ya namanya? Karena kita keseringan nyontek, jadi kayak lebih better buat ngerjain tugas sama ujian-ujiannya. Nah, tapi kalau dukanya apa sih, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa makan itu burjo, gazebo dan lain-lain kayak gitu. Dan semoga aja nanti di September ini kita bisa kuliah offline lagi dan bisa bertemu dan bisa duduk-duduk santuy di depan parkiran Ilkom.
terus bisa nongkrong di Nadim dan lain sebagainya. Didoain aja ya guys, semoga cepat kuliah offline-nya. Oke, setelah ini kita akan break dulu. Buat teman-teman silahkan yang mau diambil cemilannya di meja sebelah ya. Cemilannya sudah tersedia. Jangan lupa nanti kita bakal kembali lagi untuk melihat penampilan dari bintang tamu kita. Kita break dulu 5 menit. Saya Lia Almira, terima kasih.
Muka aku nggak kelihatan. Oh ini mau anu. Eh. Unmute myself. Udah ya? Ini udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nggak ada orang, partisipan menurun. Oke, teman-teman jangan live dulu karena sebentar lagi kita bakal ada penampilan dari bintang tamu kita hari ini. Siapa coba yang bisa nebak siapa bintang tamunya? Nanti dapat hadiah loh. Hadiah nanti dikasih pas sudah offline. Coba dong tebak mana nih suaranya kok nggak ada. Balik yuk, balik. Kita mau mulai nih. Udah selesai breaknya. Jadi sekarang bisa balik lagi ke Zoom buat menyaksikan penampilan dari bintang tamu kita. Halo teman-teman. Halo Kak. Ilham. Iya hadir. Halo. Apakah ada orang di sana? Halo. Ada. Halo. 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 Oh, udah ada yang bilang halo ya? Udah ada, oke. Coba tebak tadi yang bilang halo siapa bakalan jadi bintang tamu kita pada siang hari ini? Kak Syadira Siapa? bukan Kak? Kak Syadira. Itu kok nggak ada suara itu tadi? Astagfirullahaladzim. Aku lupa pakai headset guys ternyata. Astaga, sungguh memalukan. Oke guys, gimana tadi? Yang jawab tuh siapa bintang tamunya? Syadira Kak. Iya, Sadira. Terus sama siapa lagi? Ini yang buat hari ini siapa nih? Sama LOR. LOR. Oke, terima kasih. Sumpah tadi aku kok bisa lupa pakai headset ya. Jadi nggak kedengaran. Oke, benar banget yang dibilang tadi sama teman-teman kita bahwa nanti ini bintang tamu kita adalah Lor gitu. Jadi Lor akan menyanyikan beberapa lagu yang lagi hype-hype mungkin, lagu-lagu mereka, dan teman-teman jangan lupa disaksikan terus dari awal sampai akhir. Jangan di skip, stay tune di room Zoom Diskomunikasi 2021. Oke, mungkin untuk teman-teman dari Lor sendiri udah ada prepare ya ini? Oke, langsung aja kalau gitu. Bisa kita tampilkan dulu penampilan dari Lor. Ini dia. Selamat menyaksikan.
Oke guys, kembali lagi. Ternyata masih ada beberapa kendala sebentar. Kayaknya lore-nya masih ada di kidul, jadi kita harus tunggu sebentar sampai lore-nya sampai di lore kayak gitu guys. Kendalanya cukup agak ribet dikit gitu. BTW ini semuanya masih pada kan jadinya masih pada stay di ini kan di Zoom kita kan. Jangan live pokoknya serius. Ini udah capek-capek kita ngundang bintang tamu nggak ada yang nonton kan nggak lucu. Makanya dong stay di sini aja terus. Oke, ini aku mau sapa teman-teman sekalian. Ini kayaknya aku ada yang tahu deh nih. Halo Mbak Rembulan Sonya Wening, namanya bagus banget Rembulan, artinya bulan. Halo, aku kenal nih kayaknya nih. Halo, hai Rembulan, namanya bagus banget, indah. Hah? Dada. Bye. Aku bingung, diajak ngomong bingung gue. Oke. Aku mau nanya-nanya aja deh dulu sekalian nunggu lore sampai ya. Mbak Rembulan aku mau nanya dong. Udah share screen ya? Udah oke, nggak jadi nanti kita pending dulu. Ini dia penampilan dari lore. Selamat menyaksikan yang kedua kali. She's out of my league. She's out of my league. She never used Chinese phone. In a big house, she has a job. She always got
Halo, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Nggak mungkin pagi ya? Iya. Kapanpun kalian nonton ini, Dimanapun kalian berada, Iya. sehat selalu. betul. Terima kasih buat Diskomunikasi. Kita belum salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam ulil albab gitu. Mohon maaf Bu Puji, mohon maaf. Ya, perkenalkan kita LOR. Kita alumni UII juga kebetulan. Ada yang belum alumni sih. Iya. BTW. Coba bisa di zoom nggak yang belum alumni? Bang, mau sekalian minta tolong ke dosen pembimbing ya, biar dilurusin. Kita band ya udah kelihatan lah domisilinya di Jakal ya. Iya. Dari utara, makanya namanya LOR. Itu sangat tidak filosofis sekali ya. Iya. Biasa aja lah. Cari yang mudah saja. Iya. Terus ya semoga enjoy lah dengan acaranya Diskomunikasi ya. Terima Ini kita yang kasih. kedua ya main di Diskom. Ya, yang pertama sebelum pandemi itu. Yang offline. Offline. Semoga bisa cepat kelar juga biar bisa ada Diskomunikasi Offline. Iya, tidak di Zoom. Iya. Tidak di diperbesar. Zoom. Iya. Oke, enjoy aja. Ini lagu selanjutnya. Ini lagu baru pertama kali dibawain ya. Iya, tapi bohong. Iya. Ya udahlah ya. Udah ini langsung lanjut aja. Sitting at the party with my old strike stick. Can I get icy or hide behind the tree? Everybody's dancing, everybody's singing. I'm just nobody looking. Kamu sekolah Ro? Sabtu sekolah. Back to reality. My friends keep asking why you're not drinking. It's not about drinking. I just love party. I'm going to sleep while you guys dancing. Light me up at 4 a.m. and I'll take you. Kamu jenis terus. Kemarin aku juga ikut prakteknya tuh. Iya, TK. Seru. My girlfriend at her house. She looked nice with a red
pokoknya buat teman-teman yang mau terus ini ya tahu updatean soal kita juga bisa di follow Instagram kita. Instagramnya lore.info, isinya tentang info Merapi ya. Pokoknya follow aja lore.info, terus di YouTube kita Lore Official, di Spotify juga ada Lore aja. Tapi kalau Spotify harus sama judul lagunya. Ya. Ya karena kita nggak terkenal itu jadi suka nyasar kalau jadi Lore dong. Bisa kalau di Spotify Lore Carolina atau Lore Your Way ya. Ya itu gitulah. Itu 2 lagu nanti kita bawain juga. Iya. Ya, semoga teman-teman sehat selalu lah ya. Kalau nonton di rumah nggak usah pakai masker nggak apa-apa. Iya. Pakai masker yang itu aja buat masker buat ngebersihin muka maksudnya itu. Maksud dia itu. Ketawa nggak? Ketawa dong. Lagu selanjutnya ini lagu pertama yang kita rilis di YouTube. Ya. Judulnya Gewemep. Itu singkatan GWMB, berarti Girl with Messy Bun. Langsung lah ya. Mau ngomong apa lagi nih?
Sudah bingung saya sepertinya ngomong apa lagi. Sekali lagi terima kasih untuk Diskom udah mengundang kami ya. Buat Diskom, buat Soba juga. Ya. Buat UII, sampai lupa. Alma mater. Ya. Terus buat teman-teman yang udah ngebantu. Ini 2 lagu terakhir, yang lagu pertama ini baru kita rilis kemarin. Iya. Di YouTube juga ada, di Spotify juga ada. Silakan dengerin kalau mau yang lebih mantap lah ya. Terus lagu terakhir itu Carolina, istilahnya lagu pamungkas enggak sih. Semoga semuanya enjoy nonton Lore walaupun via Zoom ya. Ya. Semoga pandemi cepat kelar biar kita bisa bertemu di konser offline. Terus semoga Diskom ada konser offline lagi, terus ngundang kami lagi ya. Tuh. Terus terima kasih buat Soba juga, Soba Studio. Ada Instagramnya Soba. Buat teman-teman yang mau record. Jadi ini lagu terakhir, kita pamit ya. Terima kasih semuanya, sehat selalu, jangan lupa pakai masker. 2 lagu terakhir. Ya, 2 lagu terakhir. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa mencuci tangan, menjaga jarak. Ya, ini 2 lagu terakhir dari kita. Your Way. Cik.
Matur nuhun. Terima kasih. Konnichiwa. Oke, kembali lagi teman-teman bersama Alia di sini. Gimana tadi penampilan dari kok dimatiin ya Allah. Nggak nemu. Ih, ini aneh banget ke Doraemon mukanya. Oke, kembali lagi guys bersama Alia di sini. Jadi tadi kita udah menyaksikan penampilan dari Lore. Gimana penampilannya guys? Bagus nggak? Suaranya mana nih? Bagus. Bagus. Jadi besok kita masih akan bertemu lagi di Diskomunikasi 2021 Day 2 yang pastinya bakalan ada pembicara lagi, kita bakal sharing-sharing lagi, terus juga bakal ada penampilan dari Sadira. Dan jangan lupa besok untuk teman-teman di sini yang udah ikut beberapa lomba yang diadakan sama Diskom yang disupport by tadi ada Klik, Kompor, Galaksi, Redaksi, terus juga ada Dispensi. Besok akan ada awarding atau pembacaan untuk pemenang dari setiap kategori lomba. Untuk yang dari Galaksi kan ada lomba podcast, Klik ada lomba fotografi, ada lomba film, terus dan juga menulis esai dan lain sebagainya. Jadi besok jangan lupa tetap stay tune di acara Diskomunikasi 2021 dan pastinya di wording itu bakal ada kayak vibes deg-degannya gitu kan yang untuk yang ikut lomba gitu. Dan jangan berkecil hati juga, mungkin nanti bagi yang masih belum bisa mendapatkan hadiah atau masih belum berhasil lombanya, nantikan aja di Diskomunikasi 2022 nanti ikut lomba lagi. Oke guys, jadi tadi ya penampilan dari Lore tadi mungkin menutup kegiatan Diskom kita di hari pertama ini, tapi sebentar ya, mungkin tadi ada salah satu personil dari Lore bakal sharing-sharing, cuman kita akan menunggu sejenak apakah dia sudah bergabung di dalam room ini. Udah ya? Oke, kita tunggu bentar lagi. Mungkin sambil teman-teman ada yang mau cerita-cerita gimana kesannya ada di Diskom hari pertama ini. Mungkin ada yang mau mewakili dari teman-teman sekalian, silakan boleh. Atau mau ditunjuk juga, jangan deh kayak anak TK ya kalau ditunjuk-tunjuk. Udah, yang mau jadi volunteer angkat tangan, siapa? Yang mau kasih tahu nih gimana kesannya ikut acara Diskom Day 1. Sebenarnya ya buat aku pribadi nih ya, udah aku aja cerita. Diskom nih agak beda gitu antara Diskom yang 2020 kemarin sama 2021, mungkin karena kita nih lagi online kan secara pandemi gitu. Mungkin kalau kita bisa offline bahkan bisa tatap muka sama teman-teman, mungkin euforianya akan berbeda gitu kan. Bahkan mungkin semua kegiatan yang diadakan secara online itu agak-agak euforianya kurang mungkin gitu menurut teman-teman. Memang benar
karena tadi kita nggak bisa bersosialisasi sama teman-teman kita, nggak bisa meet up, nggak bisa benar-benar menghabiskan waktu di acara itu gitu. Jadi ya semoga saja pandemi lekas berakhir dan kita bisa bertemu lagi, kita bisa mengadakan kegiatan atau event-event yang bersifat offline, tatap muka, bisa seru-seruan, bisa makrab dan lain sebagainya. Dan jangan lupa buat teman-teman di sana jaga kesehatan terus, jangan sampai sakit, dijaga pola makannya, minum vitamin yang banyak, dan apalagi ya, makan enak pastinya itu salah satu obat untuk menghalau penyakit dengan cara makan enak gitu. Terus juga buat teman-teman sekalian yang lagi apa ya kita bilang nih, lagi galau-galau, disudahi galaunya, karena galau itu salah satu untuk yang mengundang penyakit gitu. Jadi kalau kita happy bawaannya pasti kita tetap jadi orang yang sehat gitu kan. Jadi udah nggak usah galau-galau lagi, semangat pokoknya. Kita masih menunggu kehadiran dari personil LOR, tapi sampai saat ini masih belum ada kabar. Di manakah kau berada, personil? Bentar ya guys. Oke, kita masih menunggu kedatangan dari personilnya LOR. Jadi di sini aku bakal menceritakan dan menggambarkan bagaimana kegaduhan panitia-panitia ini menyiapkan Diskomunikasi 2021 ini. Makanya yang udah berpartisipasi kami mengucapkan banyak banget terima kasih karena atas partisipasi kalian acara kita bisa berjalan lancar. Walaupun nggak lancar-lancar amat atau ada kendala, kan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, jadi ya it's okay lah. Dan di sini nih memang gak lagi gaduh banget ya, panitia-panitia udah menyiapkan kabel, menyiapkan kamera, menyiapkan laptop, device dan lain sebagainya. Dan terima kasih aku dan kawan-kawan panitia sekalian di sini mengapresiasi besar atas partisipasi teman-teman di acara Diskomunikasi 2021. Semoga nanti di Diskomunikasi 2022 kita bisa ketemu lagi guys, secara tatap muka pastinya, dan dengan konsep dan tema yang berbeda dan luar biasa ya. Jangan lupa itu. Oke, sepertinya kita mendapat kabar bahwa sharing dengan personilnya LOR akan kita batalkan karena mereka tidak kunjung berjumpa ini sama kita. Jadi mungkin itu aja untuk Diskomunikasi 2021 di hari pertama. Dan jangan lupa, sekali lagi aku ingetin, aku nggak capek-capek buat ngingetin karena besok kita masih akan ketemu lagi. Dan dengan pembicara yang pastinya masih dirahasiakan, kita lihat saja besok. Terus juga dengan berbagai macam acara, salah satunya awarding, pemberian penghargaan untuk teman-teman yang udah ikut lomba. Dan akan ada guest star lagi pastinya dari Syadira, oke? Jangan lupa besok tetap stay tune di Instagram Diskomunikasi, jangan lupa di follow. Kalau yang buat snap boleh dibuat snap dan jangan lupa hashtag Diskomunikasi 2021. Mungkin itu aja dari aku, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.